Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Selalu jaga kesehatan ya, agar kita selalu semangat dalam beribadah thalabul ilmi. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran bersama Ibu Guru? Yuk, kita belajar bareng-bareng meskipun kita tidak sedang bertatap muka secara langsung. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah. Semoga kegiatan kita kali ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku yang salih-salihah, kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama diharapkan kalian dapat mengenal dan memahami makna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang kedua, kalian dapat membedakan asma Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu, dan kalian dapat menerapkan sikap yang mencerminkan Al-Ghaffar dan Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama, kalian akan mengamati, mendengar, melihat, dan membaca materi Asmaul Husna, Al-Ghafur, dan Al-Afu yang Ibu sampaikan. Kemudian yang kedua, kalian akan mencari dan menemukan apa perbedaan Al-Ghafur dan Al-Afu dari berbagai literatur. Dan yang ketiga, kalian menyajikan contoh sikap yang mencerminkan asma Allah Al-Ghafar dan Al-Afu. Anak-anak yang solih-solihah, yuk kita mulai pembelajaran kita. Coba perhatikan, dengarkan Ibu Guru ya. Baik, anak-anak, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Namun, pada saat kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, pasti ketika itu ada penyesalan dan keinginan untuk mengembalikan fitrah kita ke jalan yang benar. Sehingga kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dalam hati ada perasaan, apakah Allah mau ya menerima taubat dari dosa-dosa kita? Nah, Allah itu baik loh. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna yang berjumlah 99 menggambarkan keindahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita lafalkan dalam setiap zikir kita dan doa kita, serta kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan asma Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Umat muslim perlu mempelajari Asmaul Husna agar selalu dekat dengan Allah dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita demi menggapai ridhonya. Pertama, kita akan mengenal asma Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafara yang berarti menutupi. Allah menutupi dosa manusia sehingga Al-Ghaffar memiliki makna yaitu Maha Pengampun. Ampunan Allah yang luas memberikan peluang bagi hambanya untuk bertaubat dengan penuh penyesalan atas dosa yang diperbuat. Allah juga menutupi kesalahan-kesalahan manusia agar tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian, dengan demikian, melalui peringatan dan petunjuknya, Allah memberikan kesempatan kepada kita yang berdosa untuk berpikir dan memperbaiki diri. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa kata Al-Ghaffar yang disebutkan di dalamnya. Yang pertama, dalam surat Nuh ayat 10. Ayo coba kalian bisa membuka Al-Quran, Quran surat Nuh ayat 10. Nah, di sini Ibu bacakan ya. Surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang artinya, maka aku berkata, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh dia Maha Pengampun. Kemudian dalam ayat yang lainnya terdapat dalam surat Toha ayat 82. Coba kalian bisa membuka surat Toha ayat 82. Baik, di sini akan Ibu bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Yang artinya, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebaikan.
kemudian tetap dalam petunjuk. Nah, itu tadi dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan Al-Ghaffar. Asma Allah yang kedua yaitu Al-Afu. Kali ini kita akan mengenal Al-Afu. Al-Afu secara bahasa berarti menghapus atau memaafkan. Makna Al-Afu adalah Maha Pemaaf. Allah memaafkan dengan menghapus dosa-dosa kita. Terbukti, setiap kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung mendapatkan sanksi secara langsung dari Allah. Allah memaafkan begitu banyak kesalahan hambanya dengan tanpa meminta. Jika tidak dimaafkan, Allah akan menyegerakan siksaan bagi kita yang menyebabkan manusia akan binasa atas setiap perbuatan yang dilakukan. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan Al-Afu dan menerangkan Al-Afu terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 60 dan surat An-Nisa ayat 149. Yuk kita buka Al-Qurannya, surat Al-Hajj ayat 60. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi tsumma bughiya 'alaihi layansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur. Yang artinya, demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dizalimi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Nah, sekarang dibuka ayat berikutnya, surat An-Nisa ayat 149. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Yang artinya, jika kamu menyatakan suatu kebijakan, menyembunyikannya atau memaafkan kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Anak-anak, begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya, kepada makhluknya, kepada hambanya. Betapa tidak Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau menyesal atas apa yang dia lakukan, atas keburukan yang sudah kita lakukan. Dan Allah menghapus dosa-dosa kita bagi siapapun yang mau bertaubat. Nah, di sini kita akan membedakan apa perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu. Di sini perbedaannya. Al-Ghaffar, Allah mengampuni dosa, memberikan maghfirah dengan menutupi aibnya dari pandangan orang lain, serta tidak memberikan siksaan secara langsung walaupun dosa itu masih ada. Nah, ketika kita melakukan dosa, kita tidak langsung mendapatkan hukuman. Sedangkan Al-Afu, Allah memaafkan dan menghapuskan dosa hambanya seakan tidak melakukan kesalahan setelah bertaubat. Semua kesalahan tidak lagi disebutkan oleh Allah. Nah, anak-anak, kebaikan-kebaikan Allah yang telah dilakukan kepada hambanya, nah dari sini kita dapat mencontoh, meneladaninya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik terhadap sesama manusia. Sikap apa saja yang mencerminkan asma Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu? Yang pertama, sikap yang mencerminkan Al-Ghaffar. Yang pertama, contohnya, kita bisa segera sadar dengan cara beristighfar setiap melakukan dosa atau kesalahan atau kezaliman terhadap orang lain. Contoh yang lainnya, kita tidak mencari kesalahan dan selalu menutupi aib orang lain. Dengan cara kita berusaha untuk selalu ingat dan selalu berpikir ketika akan melakukan sesuatu. Apakah yang kita lakukan itu baik atau bahkan yang kita lakukan menjadi buruk. Selanjutnya, kita menghindari berprasangka buruk terhadap orang lain. Asma Allah Al-Afu, apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Contoh yang lainnya, kita menjadi tidak mudah marah dengan perilaku buruk yang dilakukan orang lain kepada kita. Contoh yang lainnya juga, kita dapat menghindari sikap balas dendam atas perbuatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Baiklah anak-anak, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat merenunginya dan melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana yang tercermin dalam Al-Ghaffar dan Al-Afu. Setelah ini kalian akan mendapatkan tugas supaya kalian mendapatkan wawasan yang lebih dari apa yang Ibu sampaikan. Tugas kalian adalah membaca kembali materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dan kemudian kalian mencari beberapa literatur tentang pembahasan Al-Ghaffar dan Al-Afu, kemudian
menulis maknanya dan menulis dalil naklinya dan kemudian menuliskan apa perbedaannya. Kalian dapat mencari konten-konten atau materi-materi dari literatur lainnya. Dan tugas yang lainnya itu kalian menuliskan beberapa contoh sikap yang mencerminkan al-ghaffar dan al-afu dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dapat memberikan contoh dari apa yang kalian alami sendiri atau apa yang pernah kalian lihat di sekitar kalian. Menarik sekali ya pelajaran kita hari ini. Kita jadi tahu bahwa keindahan nama Allah itu benar-benar menakjubkan dan dapat memotivasi kita, menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik. Karena kebaikan yang akan kita lakukan tentu akan memberikan dampak yang besar terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi kita akan menjadi damai, ya. Kemudian kita akan selalu berpikir ketika melakukan sesuatu, apalagi ketika kita akan melakukan keburukan, sehingga kita akan berpikir 2 kali untuk tidak melakukannya. Dan kita akan terus memperbaiki diri, sehingga kehidupan kita akan menjadi damai dan menjadi lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Demikian anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Harapan Ibu materi yang sudah kalian dapat itu dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga bersama orang tua, bersama saudara-saudara kalian, maupun ketika kalian di madrasah bersama teman-teman belajar kalian, dan di masyarakat kalian akan menjadi hamba Allah yang lebih baik sehingga kita dapat bersama-sama menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.